malam Ramadan dengan ibadah, ini dua hal yang sangat luar biasa yang dijalani oleh orang soleh, bukan di Ramadan saja, tapi di luar Ramadan pun mereka lakukan dua hal ini. Maka Allah ajak kita, Allah mengajak kita untuk mengenal, untuk merasakan kebiasaan-kebiasaan orang soleh dalam hidup mereka. Ternyata luar biasa kebiasaan orang soleh ini. Kebiasaan orang soleh ini luar biasa. Sehari-hari dia menawan hawa nafsunya. Sehari-hari dia menjaga matanya. Sehari-hari dia berusaha untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah memang aktivitas seorang yang dikatakan orang soleh. Bahkan ketika seorang ingin menjadi orang yang baik dan keinginan itu begitu luar biasa dan dia gerakkan keinginan itu sesuai dengan tuntunan agama, maka apa yang dia harus lakukan setelah tertancap dan punya keinginan untuk menjadi orang baik? Menjaganya. Orang ingin menjadi orang soleh, siapa yang tidak mau? Semua pengen menjadi orang soleh. Maka ada istilah namanya apa? Tepuk tangan anak soleh. Anak soleh aja boleh tepuk tangan. Tepuk anak soleh ya. Menjadi orang soleh itu gak mudah. Perlu ada mujahadah yang luar biasa. Maka ketika orang ingin menjadi soleh, berarti di dalam dirinya ada irodah yang kuat. Maka kewajiban dia adalah menjaganya. Dengan cara bagaimana? Inilah Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika seseorang ingin menjadi orang baik, maka dia harus berusaha menjaganya. Di antaranya adalah untuk menjaga satu, berpikir. Tidak lepas dari berpikir. Tidak lepas dari berpikir. Dia akan jadikan diri itu kebiasaan dia. Dan yang kedua adalah bergaul dengan orang-orang baik dan orang-orang soleh. Ini cara menjaganya. Bergaul. Ya, lingkungan. Kalau dia belum memiliki lingkungan baik, maka susah untuk menjadi orang baik. Maka kita harus menciptakan lingkungan. Ya. Sehingga ada istilah seseorang kalau ingin melakukan preventif, ya siaga itu, jangan sampai terjadi hal-hal yang dia tidak suka dari penyakit atau hal-hal yang lainnya. Maka dia harus, di samping dia berusaha untuk menjaga pola makannya, karena dalam agama itu sangat pengaruh makan itu. Dia berusaha untuk pola hidupnya, ya, pola hidupnya itu dijaga, dan diantaranya adalah lingkungan gak sehat, maka orang itu juga gak sehat. Ya, lingkungannya sekitarnya sampah. Penyakit atau tidak? Penyakit. Ya, makanya tempat di Bekasi itu sampah. Mantar Gebang ya. Ya, kalau nggak bahaya nggak mungkin perwarga itu dapat uang. Perwarga dapat ada yang 1 juta, ada 800.000 per bulan. Kenapa coba? Karena efek dari bau sampah itu akan merusak banyak. Maka diganti pemerintah sesuatu yang bisa ia lakukan tindakan preventif di bidang jaya. Karena lingkungannya udah nggak memungkinkan. Begitu juga kita ketika ingin menjadi orang soleh itu, jangan sampai sampah-sampah ini masuk ke hati kita. Jangan sampai sampah itu masuk ke nafsu kita. Maka perlu ada tindakan preventif dalam segi lingkungan. Nah, lingkungan yang terbaik adalah duduk bersama orang soleh. Duduk bersama orang soleh. Ya. Ya, Ustaz Yus dekat Bantar Gebang ya? Enggak, jauh Bantar Gebang. Hah? Di Bantar Gebang? Hah? Hasolah warga itu, ya, asal. Ini contohnya itu, ya, asal per bulan ya, ya warga situ ya. Pertama,
Baik, begitu sama. Kalau ingin menjadi orang soleh itu lingkungan harus dia punya. Ya alhamdulillah, Darul Musabbah ini sudah menciptakan lingkungan di Ramadan ini, lingkungan baik diciptakan, gerakan-gerakan baik sehingga seorang yang ingin menjadi orang baik insya Allah akan selamat dengan ada kegiatan-kegiatan. Sehingga kita datang ke tempat ini yang mencari ilmu, bukan untuk apa? Bukan untuk hanya diundang baca maulid, diundang untuk baca rotib, nggak diundang pulang, nggak pernah datang. Bukan begitu tujuan kita. Tujuan kita itu warabitu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya, nah ini untuk santri-santri, untuk jamaah-jamaah majelis saleh ini yang kita harapkan. Kita buat satu ikatan warabitu, ya. Kita berusaha untuk bantu agar para murid, para jamaah itu bisa menguatkan keteguhan dia, kesabaran dia di saat dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan selanjutnya ya, di samping bergaul dengan orang saleh, alhamdulillah, insyaallah semuanya baik, amin insyaallah. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ya berusaha untuk apa? Untuk mencari seorang guru. Ya, seorang guru. Karena gini, man yuridul bi khaira yufaqihu bi. Siapa yang orang digerakin ingin menjadi orang baik, siapa saja yang Allah ingini orang ini menjadi orang baik, maka Allah akan pahami di agama. Bukan sekedar pengen jadi orang baik langsung jadi orang baik, enggak. Yufaqihu fi din, maka Allah akan berikan pemahaman dalam agama. Melalui siapa? Melalui seorang guru. Maka saya tanya, kita ini udah punya guru apa belum? Udah guru. Siapa guru ente? Benar gak kita jadi guru? Nah ini masalahnya ini. Ya, masalahnya benar gak kita punya guru? Kalau memang benar, tidak akan apa yang Anda lakukan di hadapan guru Anda dan apa yang dilakukan guru Anda kepada Anda. Jadinya akan dibahas. Benar gak? Ya, maka ketika seorang ingin menjadi orang baik, Allah gerakkan hatinya untuk selalu ingin paham dengan agama. Kita ambil agama dari mana? Kata Rasulullah, "Qandiru aman taqudu", perhatikan dari siapa engkau mengambilnya. Dari siapa? Maka kita ambil dari Syekhul Salihin Mursyidin Nasin Arifin Bisyariah. Masya Allah, gak gampang ini. Seorang guru yang saleh, yang mursyid, yang selalu memberikan petunjuk dan nasihat kepada kalian, yang mengenal syariat dan suluk dan punya tuntunan di dalam tariqah, da'iqlil haqibah, yang merasakan hakikat daripada ilmu, akal yang sempurna, pandangan yang sangat luas, strategi yang begitu baik, mengenal setiap kedudukan-kedudukan manusia dengan tabiat-tabiat yang mereka miliki dan fitnah dan keadaan yang dimiliki oleh para murid-muridnya. Di mana itu? Aina haula? Allah. Ya. Di mana mereka? Kata Imam Al-Haddad, di mana mereka? Oh, la ilaha illallah, dengan tawadhunya Abdul Isyad, ya, dengan tawadhunya Al-Habib Abdullah bin Al-Wahid, dialah Syekhul Tariqah. Makanya alhamdulillah buku ini sampai kepada kita melalui para guru kita, dan guru kita mengenalkan kepada kita hakikat apa yang harus kita pelajari, hakikat siapa yang harus kita belajar dengan benar, diajarkan. Ya, makanya yang tersisa apa? Keteguhan itu. Ya, dalam pembahasan di akhir itu hanya keteguhan Anda yang menentukan Anda teguh atau tidak. Kalau memang Anda teguh, insya Allah akan Allah berikan nanti seorang syekh. Apakah Anda punya keteguhan atau tidak? Yang kebanyakan pandang kita hanya materi, hawa nafsu, ya, pandangan kita dalam hal ini, ya sangat sulit kita mau ditempa. Sementara kalau kita ingin benar-benar mencari seorang guru, ya, dengan keteguhan yang benar-benar minta pada Allah Subhanahu, ya Allah, dengan kita beribadah, dengan berzikir, Allah akan pertemukan kita kepada seorang guru.
ya, yang kita meyakini, ya, sehingga kita banyak, ya, mendapatkan ilmu dari mereka. Kita cari. Kalau belum, mintalah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Furs, ada syekh macam-macam, ada Syekhul Barakat. Guru hanya nyari berkah aja kita. Kalau guru yang kita tidak mengambil berkah, nyari guru untuk berkahnya susah. Karena al-barakatu li ahli ta'ah. Jadi ada orang nyari berkah dari para ulama, sementara dia masih maksiat, nggak mungkin dapat keberkahan. Karena al-barakatu ba'da ta'ah. Berkah itu udah ada ta'ah. Jadi dapat berkah kalau udah nurut sama para ulama, baru dapat keberkahan. Dapat. Nah, sekarang ada lagi syekh yang bukan kita jadikan berkah, tapi syekhul futuh. Siapa ya? Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Anda mendapatkan al-futuh melalui tangannya. Makanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa min qutbil abbas akhadtu min hulkas wala hadadir asra. Al-Habib Ali, ya, mendapat kas minuman yang menjadikan dia terbuka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Abbas, bagaimana di saat Habib Ali belajar dengan Habib Abu Bakar? Mungkin kalau kita mengalami, kita yang pertama yang melawan Habib Abu Bakar, kita yang akan mencaci Habib Abu Bakar, kita yang akan menjauhi Habib Abu Bakar karena tindakannya tidak masuk akal. Tapi Habib Ali Sintudurar mendapatkan al-fatah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Sayyid Habib Abu Bakar bin Abdul Al-Abbas, dengan sabarnya, dengan nurutnya begitu luar biasa. Jadi dia seorang murid yang mendapatkan al-futuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Makanya cobaan bagi seorang murid adalah keistimewaan gurunya, kemuliaan guru ditutup, kemudian akan ditampakkan kepada muridnya kekurangan gurunya, sehingga murid itu akan lari dari gurunya, akan lari. Itu cobaan yang berat. Itu duduk sama seorang guru, pertama suka dikopiin, suka nggak dikopiin? Wah, betul. Nanti setahun, 2 tahun, seminggu, 2 minggu, sebulan, udah mulai kan? Ya, dengan kelakuan gurunya, dengan keadaan sehari-hari gurunya, dengan keluarganya, dengan teman-temannya, atau di saat dia berdakwah ila Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masyarakat, kita sebagai guru yang dijadikan hakim, begitu dalam diri kita. Kok begini ya? Kok begitu? Nggak bisa begini loh, nggak bisa begitu. Seandainya Anda ikuti, Anda mahrum anil khair, engkau akan tertolak di semua kebaikan. Tidak bisa. Tidak bisa. Mahrum anil khair. Makanya untuk syekhul tahkim ini nggak mudah. Dan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul tahkim, seorang guru yang mengajak Anda dan menentukan Anda dan menghakimi Anda dalam semua hal. Gampang aja. Untuk mencari ini gak gampang. Nyari Syekhul Barokah aja dah. Nyari Syekhul Barokah. Al-Barakah ba'da ta'ah. Nanti akan dapat keberkahan kalau udah ada ta'ah. Kalau jalan para ulama aja kita nggak mau, kemudian nyari barokah dari ulama, dasarnya dari mana? Ya, nah, saja kau dapat. Masya Allah, kau dapat itu. Kalau kau dapat, maka serahkan dirimu kepadanya dan jadikan dia sebagai apa? Seorang yang menentukan semua perkaramu. Kembali semua ke pendapatnya, musyawarah kepadanya, ikuti semua ucapannya, ikuti semua gerakannya, ikuti itu. Kadang-kadang enggak, di belakang enggak, dipesan jangan. Iya, jangan di depan, tapi di belakang ada main. Ya Allah, enggak akan terbuka kehidupan kita. Allah Akbar.
kecuali hal-hal yang khusus sebagai apa? Sebagai kedudukan seorang guru dan cara bergaul. Ya, kok Ustaz kok gaul begitu ya, kok kayak begitu ya. Nanti jangan punya protes. Karena mereka udah punya cara dan dakwah. Itu sih dakwah mereka. Ini kadang-kadang masa ada dapetin si Ustaz begini, wah nggak cocok ada begitu. Kalau begitu ada tinggalin aja. Katakan, dapat fitnah. Supaya nggak tahu. Nggak ada seorang murid lagi duduk dengan gurunya, tiba-tiba gurunya bawa perempuan masuk ke kamar. Gurunya membawa perempuan di kamar, tuh murid kabur, tinggal satu. Nanti kenapa nggak kabur? Karena datang dan antum mau belajar. Senyum, coba kita lihat sana, nggak ada siapa-siapa, dicoba itu muridnya. La ilaha illallah. Kita kan gampang. Nyari guru dari mana itu? Siapa yang nanti anggap guru dan itu minta pada Allah yang pertumbuhan itu? Tersalah. Karena kan bilang bukan berarti itu harus jadi anak guru, bukan. Di sini pembinaan, di sini mencari siapa menjadikan guru itu. Di situ. Kemudian jangan ente selalu mengkritik dari keadaan dia zahir dan batin. Kalau memang ada di hati engkau nitasan, maka berusaha untuk menafikan. Ya, kalau memang nggak bisa, maka ajak bicara. Syekh, anak punya hati begini mantum. Bagaimana? Agar dia memberikan tahu kepada dia bagaimana cara solusinya. Ngomong. Apa yang ngomong. Ini kan kagak ngomong di belakang. Asal itu jangan belajar sama dia, kan apa? Belajar sama dia dosa. Jadi balak buat diri semua. Keluar kasihan ya. Jadi masya Allah, kalau ada orang yang lari dari kita mudah-mudahan engkau mendapat guru yang bisa engkau jadikan hakim. Tapi kalau engkau mengambil watak seperti itu, hatta itu sejagat raya, dari masjid ke maghrib ente cari guru tapi dengan membawa tabiat ente nggak bakal dapat kebenaran. Jangan. Kalau kita berguru jangan bawa tabiat, jangan bawa adat kita, jangan bawa gaya kita. Buang semuanya. Hadirkan hati ente tahu. Nggak apa-apa. Allah akan melihat ente bukan melihat guru itu. Wah, anak kalau pasrah sama dia susah, anak ikut susah juga. Anak gak mau enggak, gurunya susah sih, nanti muridnya susah juga. Nggak mungkin begitu. Allah lihat ente. Jadi bukan lihat guru ente. Kalau guru ente dapat ente dapat enggak. Allah lihat bagaimana baik sangkanya ente dan minta sama Allah keberkahan yang luar biasa. Syukur. Nabi Muhammad hidupnya sampai meninggal tapi ketika Rasulullah meninggal, bagaimana Anas bin Malik yang khidmat kepada Nabi Muhammad, dia menjadi seorang sahabat yang paling terkaya di Madinah Munawwarah, dan dia adalah orang yang paling banyak keturunan di antara sahabat-sahabat lain. Dan kedua, dia mutawal umur, orang yang panjang umur, dan itu doa Nabi Muhammad. Doa Rasulullah bagi orang yang berkhidmat kepada Syekh. Begitu juga Anas bin Malik, dia berkhidmat kepada Nabi Muhammad. Cuma kata Rasulullah, ya Anas bin Malik, ini pesan Nabi Muhammad dan rahasia, kalau bisa di pagi hari jangan punya perasaan apa-apa pada orang. Ini kunci. Dan bijaksana. Juga. Jadi coba lihat lulusan Nabi Muhammad. Siapa? Semuanya dilimpahkan oleh Allah, dunianya semua. Tapi mereka menangis, sedih. Kalau kita kan enggak. Sedih dan apa? Dia khawatirkan apa yang didapatkan itu doa yang dipercepat sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa di surga Allah Subhanahu wa taala. Makin nangis. Kalau kita kan agak makin lupa. Dibuka sama Allah, lupa sama guru, ngaji kagak, ini kagak. Paham enggak? Ini sahabat Nabi makin takut.
karena nggak pernah dialami senangnya seperti dia dulu sama Nabi Muhammad, berlimpah ruah. Ternyata ketenangan dan kenyamanan ketenangan dan kenyamanan itu bisa diambil di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup bersama mereka. La ilaha illallah. Wahdar antu di'ahu fil alaniyah wa itu ta'alam an yatali alaih wa ta'asir bisir wa itu la ya'lam berdabak bihalak. Hati-hati, nurut sama guru cuman hanya di depannya aja. Ya, karena apa? Karena ente tahu bahwa dia ngeliat ente. Pas dia nggak ada, udah batagak fil halak, ente celaka. La ilaha illallah. Kan banyak murid dapat pesan-pesan. Pesan Ustaz begini, tak tahu hati-hati ya. Mendingan banyak taubat. Di depan enggak. Banyak laporan banyak. Emang enggak lapor murid. Jawasis di Jati Bening ada jawasisnya, di Al-Maqbul ada, di semua ada Ustaz kirim. Ustaz pengen tahu nih, yang Ustaz dari Musa bagaimana obrolannya, pimpinan majlis bagaimana, ini nyampe udah. Nyampe ke Ustaz, cuma senyum aja, ternyata belum jujur. Halak celaka ini, hati-hati, nggak akan berhasil, yakin. Ya, ente seperti itu, seperti ente nulis di ayat, nggak akan. Ente nulis, ente mencari kaya nggak bakal kaya, mencari kedudukan nggak bakal dapat kedudukan. Yang ada hina. Camkan ini di akhir jauh lagi. Paham apa enggak? Udah ada laporan dari Ustaz. Arojak dapat laporan banyak. Ini banyak laporan. Semua. Emang sengaja Ustaz pengen tahu kadar kalau di sini badan nurut. Tenang Ustaz. Yang masa kalau di luar bagaimana? Benar apa kagak? La ilaha illallah. Ya. Jangan berkumpul sama seorang guru ya yang jelas dia pakai suluk kecuali dengan bibinya. Paham enggak? Ya kan? Ya. Duduk sama siapa? Oh ya udah, sama Habib Rizki, Masya Allah. Habib Rizki nanya Ustaz, udah Ustaz, semuanya. Kadang-kadang ada murid ya anu gitu. Tahu ya anu. Pura-pura, baca nunduk di sono, sebab akhirnya talakabat ilmunya bisa asam, tapi asam tai kucing. Bukan asam Jawa, asam tai kucing. Sekarang duduk menono, duduk baca. Itu nggak bisa, nggak akan kata Habib Umar bin Habib disatukan satu sistem, nggak bisa. Ente kalau duduk di sini, enggak jangan. Kenapa? Kasihan dengan ente. Udah duduk sama syekh sana sama guru aja nggak apa-apa. Pelajari benar duduk sama dia benar. Jangan belajar wala amal. Jangan, ente terlambat ente. Karena setiap guru punya konsep, punya cara masing-masing. Dan seorang guru yang bijak tidak akan melarang yang lain untuk belajar sama fulan. Makanya bisa izin guru, anak yang belajar sama fulan, boleh apa enggak? Masa kata Imam Ghazali, muridnya datang kepada Imam Ghazali, pengen belajar sama seorang ulama. Kata Imam Ghazali, boleh aja belajar tapi sama Imam Hashimi. Boleh, tapi saya Imam Hashimi enggak cocok. Kan begitu. Paham apa enggak? Kalau pengen barokah, kalau pengen terbuka dari Allah Subhanahu semua, ya. Kalau nggak ngizinin, guru nggak ngizinin, kayaknya dia cemburu tuh sama guru yang lain. Asalnya ada datang Rasulullah demi Allah demi Rasulullah, guru nggak ada cemburu. Justru alhamdulillah kalau dia keluar berarti tanggung jawab anak di akhirat udah nggak ada, kan begitu, kan ya? Ya lebih cepat masuk surga jadi anak. Kalau anak nggak masuk surga kata mereka jangan dulu. Kenapa? Nah ini belum murid itu belum satu, anak belum mau bisa pamit. Nah itu kan, mendingan
kabur aja udah, pergi ke guru lain. Gak usah datang ke sini langsung, wah ya guru apa sih? Ya ustaz siapa? Siapa yang dimaksud guru itu? Cari ya yang jujur, karena kepentingan bagi kita masing-masing. Ya jadi nggak bakal manfaatnya kecuali kembali kepada kita semua kalau memang ingin dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Wala tatimu wa tadun al-hasad wal ghirah. Jangan kau punya sangka, oh ini hasud ini, wah Allah. Gak akan hasud, Allahu Akbar. Justru kita berterima kasih. Ya, hati-hati menuntut guru dengan keramatnya, apalagi guru yang nggak punya keramat. Guru yang punya keramat itu jangan dituntut dia dengan hati ente. Guru tolong hati anda pantau, hati anda nggak bisa dipantau dengan ente. Hah? Atau hati anda pantau guru, jangan doain guru gitu ya. Fainal ghaib la ya'lamu illallah, karena yang gaib itu yang tahu itu Allah doang. Udah, minta doanya. Gak usah bagaimana pandangan secara metafisika dulu. Nah, kedepannya bagaimana? Apakah akan terjadi begini? La ilaha illallah. Jangan, diam aja. Walaupun itu guru itu bisa, tapi jangan nanya. Ya, walaupun guru itu bisa. Karena goyatul wali, puncak dari kewalian Allah nampakkan cuman kadang-kadang. Jadi karomah itu seperti orang head. Ada enggak wanita yang senang head? Jangankan perempuan, lakinya juga gak mau lakinya head mulu. Ya kan, begitu juga para wali gak mau menampakkan itu, gak mau. Maka kita sebagai muridnya jangan kita tuntut gurunya punya karomah. Ya Allah, kadang seorang murid datang ke gurunya minta dibuka hatinya, ya khawatirnya lintasannya, ya paling kasih bahwa mutali alim mukasyaf siana dari siwasit ulha nggak akan dibuka. Sementara dilihat nggak dibuka. Karena apa? Karena menjaga rahasia. Karena dikatakan wali adalah orang yang memang paling ahli di dalam menjaga rahasia. Lagi kalau ente pengen jadi wali, gampang. Amalannya jaga rahasia orang lain dan jaga rahasia ente sendiri. Udah, jaga rahasia orang lain. Dan bagaimana orang mendapatkan malam Lailatul Qadar sementara dia masih membuka rahasia orang lain? Nggak mungkin lah. Apalagi artis mampu ketemu malam Lailatul Qadar, tender kali. Ada batin ada. Nggak akan orang yang ahlu maksiat itu yang kerjaannya membuka aurat, membuka aiban orang itu, rahasia Allah berikan kepada. Kalau memang ada dan dapat, nggak mungkin dia bicara. Subhanallah, kecuali berizin dengan izinnya. Ya, karena apa? Karena mereka itu adalah orang yang paling ahli, betul. Ya, dan paling menjauh tentang apa? Menampakkan diri dengan keramatnya atau suatu yang terjadi di luar akal mereka itu. Ya. Nah di sini, ya makanya kebanyakan karomah yang keluar dari para aulia salih itu tanpa dari ikhtiar mereka, datang aja sendiri, ya, datang sendiri, ya, nggak akan ya. Bahkan kita tahu alih syekh mendalika yusuna medal. Kadang-kadang ya mereka itu kalau nampak, akhirnya pesan jangan ngomongin ya, jadi buka-buka ya, jangan. Kecuali anak belum meninggal, seperti Imamul Haddad itu, ya kan, lagi dibiakin sama khadamnya, tiba-tiba ada apa? Ada bekas bacokan di sini. Ditanya, ini yang ngurus, yang dari kecil. Ditanya, ya Syekh, ada yang ngurusnya dari kecil? Nggak ada jahitan di sini, kok ada jahitan di sini? Kenapa? Dia bilang apa? Buka ini kalau anak udah meninggal. Bacokan ini adalah bekas perang Badar anaknya. Oh loh. Perang Badar. Jadi Allah wa arsalna junudan lam tarahum, kami kirim tentara yang kamu tidak tahu. Jadi Allah
mengutus ruh-ruh rohania orang yang ada dan orang yang sembunyi akan datang, itu Allah taruh untuk ditasyrik. Nah di antaranya Imam Al-Haddad hadir dalam perang Badar, dan buktinya dibacok sini. La ilaha. Tapi kan Imam Al-Haddad lah, jangan dibuka, dibuka sekarang sama setelahnya mereka itu. Allah Akbar. Kalau memang dibuka ya untuk kemaslahatan, ya, seperti Syekh Bergadi jalan ya ada Allah Akbar, menampakkan memang karomah-karomah yang ditampakkan. Karena apa ya, ini makdur alaih, makdur diizinkan untuk kemaslahatan, kemaslahatan. Allah Akbar. Ya. Nah kemudian saat ini seorang murid jauh dari gurunya, Allah ini tempat, ya, maka minta isyarat semua apa yang perkara minta isyarat, karena pernah datang ke hati, karena pernah cerita, ya kan, karena pernah cerita tentang kepulangan anak dulu, dan anak ngomong langsung 4 mata, dia ngomong 4 mata yang ngomong, dia Abu Dhabi. Langsung anak bilang, bagaimana kalau sekarang anak bisa melihat antum, tapi kalau bisa caranya bagaimana? Dia bilang, hadirkan namaku di hatimu, maka kau akan rasakan aku ada di mana-mana. Ada catatan tanggalnya juga. Letakkan namaku dan rasakan. Letakkan namaku di hatimu dan rasakan, maka aku ada di mana. Langsung dia mengutarakan wasati pisah dan itisah. Sudah itu semua untuk apa? Menyambung sesuatu yang terputus, sebagai menyambung untuk berhubungan untuk sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah walaupun guru kita jauh, tapi kita akan ada nanti. Minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala isyarat. Falyatlub minhu isyarat kulliyah bima ya'ti min amri wa yatruk. Ya. Minta isyarat. Dan dapat itu isyarat dari masyayikh, entah dalam mimpi, entah dalam mimpi, entah dalam apa, isyaratnya Allah berikan kepada kita sebagai muridnya. Wa darshi ala murid taghayyar qalbi syekh alaihi wa risama ala islahi pada dzalik masyhur wal maghrib dan bisa Allah ayyuhu adu syekhu. Nih bahaya ini. Jangan sampai, dan sesuatu yang sangat bahaya kepada seorang murid, berubahnya hati seorang guru. Itu udah ini tugas itu kok. Ya guru rubah dong, biar gak begitu sama murid, gak bisa. Dia benar-benar harus menjaga hati guru, perasaan guru gitu. Guru itu juga manusia, punya rasa cemburu. Kalau sudah tersakiti hatinya, itu mengumpulkan siapa? Kalau memang ente belajar lagi, ya. Setelah itu sama guru-guru yang ada di masjid dan di maghrib, nggak bakal ente mendapatkan keterbukaan kepada mereka selama guru yang pernah ente belajar sama dia sakit hati. Ini bahayanya. Ini paling bahayanya. Ini paling bahaya. Jadi kalau udah guru sakit hati, terus apa yang diharapkan? Mau jadi guru lagi? Gimana mau jadi guru? Mau jadi Syekh Abdul Qadir Jilani? Seandainya ada juga nggak bisa membuka itu. Mau jadi Syekh Abdul Qadir Jilani? Mau nyari Habib Umar bin Abdurrahman Atas? Mau nyari Habib Abdullah Haddad? Yang mereka hadir demi Allah, demi Rasulullah, nggak akan bisa nyampaikan nanti. Kenapa? Sudah menjadi kode etik mereka. Anda telah menyakiti hati guru, maka akan tertutup semuanya.
Wahada ada syekh. Ini ada sesuatu yang paling bahaya yang kami semua paling takuti. La ilaha. Ini mudah-mudahan ini kita bisa ambil pelajaran. Insyaallah bisa diingat ini. Allah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Ada nasihat. Makanya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berikan kita ini satu istimewa, satu perkumpulan yang mengingatkan kita untuk memperbaharui janji kita. Memperbaharui janji kita. Tajdidul ahad. Dan yang kedua adalah majlis ini membuka kepada Anda dari nikmat yang Allah berikan kepada Anda. Lihat, dulu kita dalam keadaan bodoh. Kita dapat ilmu dari mana ilmu? Anda dalam keadaan sedih sampai hilang sedih itu dengan duduk melalui siapa? Anda dalam keadaan goncang, pada saat itu siapa yang mendampingi Anda? Ya bani Israil adhkuru ni'matallah alaikum wa mitsaqal ladzi wa'adtukum bihi kuntum sami'na fata. Ya bani Israil, ingatlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada Anda. Nah, kadang-kadang seorang murid dia marah dengan satu hal yang dilakukan oleh gurunya, tapi dia lupa banyak hal yang telah diberikan oleh gurunya. Supaya paham. Saya ulang lagi. Banyak seorang murid sama gurunya, dia kadang-kadang sakit hati dengan hal yang dilakukan oleh gurunya, tapi dia lupa banyak hal yang begitu luar biasa yang pernah diberikan oleh gurunya. La ilaha. Wah, Alhamdulillah nih. Dan ingat, seorang guru tidak pernah dirugikan oleh siapa. Tidak pernah. Justru ente kita semua yang merasa rugi dengan tindakan kita semua. Maka bertobatlah kepada Allah. Jangan sampai satu ucapan yang Habib Abu Bakar bin Muhammad Besik yang kita catat ini. Dia menciptakan seseorang, tidak perlu saya sebutkan. Dia mengatakan tinggal bihibut batu soda la yazuluha ilal kutub. Abu Bakar Besik sedang mengatakan di hatinya ada titik hitam tidak bisa dibersihkan kecuali dengan seorang tingkat wali yang mudah tutup. Abdal nggak bisa, Autad nggak bisa, Abjad nggak bisa, kutub yang bisa menerima. Itu pun ba'da tahqiq. Gak langsung dibersihin aja begitu. Dan kita khawatir hati kita ada di sini. Ada di hati kita nuqtah sauda ini. Nah, kenapa kita bertawasul? Kenapa kita punya hubungan kuat dengan para masyaikh? Karena kita khawatir di hati kita ada titik kita. Banyak kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita, insyaallah. Memberikan kita kemudahan, insyaallah. Amin ya rabbal.